కంగారేం లేదండి, మీకేం కాదు. రేయ్, ఎవరు నువ్వా? మన దగ్గర బేరాలు లేవమ్మా, మన దగ్గర బేరాలు లేవమ్మా. Pergi ke negara Nigeria, pulangnya bawa bubur. Film satu ini tentang India. Semoga kalian terhibur. Judul film kali ini yaitu Sarileru Nakevaru, yang artinya tidak ada yang sebanding denganmu. Film India yang dirilis pada tahun 2020 akan menceritakan seorang militer India sebagai pengayom masyarakat yang tertindas. Biar nggak banyak bacot, langsung ke filmnya. Di awal film akan diperlihatkan seorang dosen bernama Barati yang sedang mengajar di salah satu kampus. Di tengah dia mengajar, ada satu mahasiswa yang mengganggu mahasiswi di dalam kelas. Diketahui mahasiswa itu sedang mabuk, hingga terpaksa Barati menampar. Di sebuah kota bernama Kurnol, tempat tinggal Barati. Keluarga Barati kedatangan calon besan yang hendak melamar anak perempuannya. Barati segera meminta agar pendeta memutuskan tanggal baiknya, agar bisa memberikan kabar baik itu kepada anak laki-lakinya yang sedang bertugas di perbatasan negara sebagai pasukan tentara India. అదే ఫిక్స్ చేయండి, అబ్బాయిని కూడా బయలుదేరమంటాను. ఈ నెల 14వ తేదీ మంచి ముహూర్తం ఉందండి. Kemudian scene beralih pada sesosok tentara bernama Mayor Ajay Krishna. Bersama dengan temannya Prasad, Ajay mencoba menjinakkan sebuah bom. Di tengah kerumunan ada seseorang yang dicurigai sebagai dalang pembuat bom itu. Ajay bersama pasukannya kemudian mengejar orang itu dan berhasil menembak mati orang itu. Kembali pada Barati yang sedang menelpon dengan anaknya bernama Ajay. Ajay yang satu ini merupakan rekrutan baru dari pasukan tentara. Barati mengabari tentang pernikahan adiknya dan memintanya segera mengajukan izin cuti libur untuk menghadiri pernikahan adiknya. Di sebuah markas, Mayor Ajay bersama dengan beberapa atasannya sedang berdiskusi untuk misi penyelamatan terhadap anak-anak yang menjadi sandera dari organisasi teroris. Mayor Ajay bersama pasukannya kemudian menuju tempat sandera itu disekap. Dengan penuh strategi, Mayor Ajay memasuki area musuh, membunuh satu persatu musuh yang ada di sana secara diam-diam. ఫస్ట్ ఫ్లో క్లియర్ సార్. Just wait for some time. Kejadian yang tak disangka terjadi. Si Ajay anak Barati menjadi korban dari jebakan yang dibuat oleh kelompok teroris itu, hingga membuatnya harus ditarik mundur untuk mendapatkan perawatan dari tim medis. Mayor Ajay kali ini mengamuk. Dengan keberanian serta ketangkasannya, dia berhasil membunuh semua anggota kelompok teroris itu. Hingga akhirnya anak-anak yang menjadi sandera berhasil keluar dengan selamat. Namun si Ajay, anak dosen, sedang kritis dan harus mendapatkan perawatan ekstra.
Hal itu membuat Mayor Ajay mendapatkan tugas untuk menggantikan Ajay menghadiri pernikahan adiknya, memberitahukan keadaan Ajay kepada keluarganya setelah saat prosesi pernikahan sudah selesai. Bersama Prasad, Ajay menuju kota Kurnol. Scene berlanjut di dalam kereta yang akan memperlihatkan keluarga yang super aneh. Mereka sedang menuju ke desa Kurnol untuk melakukan prosesi pernikahan, menjodohkan anak perempuannya bernama Samskriti dengan calon menantu pilihan ayahnya. Kalau dari tampangnya, tampang gini kalau narkoboy langsung dihujat sama netizen Indo mah. Tentu pilihan ayahnya tidak sama sekali disukai oleh Samskriti. Bahkan ibu dan kakak-kakaknya tidak menyetujui perjodohan itu. Singkatnya, ibu Samskriti menyuruhnya untuk kabur saja. Di saat Samskriti keluar dari kereta, Mayor Ajay tiba-tiba muncul. Dengan ketampanannya tentu membuat Samskriti jatuh hati dan mengurungkan niatnya untuk kabur. Mengetahui bahwa Samskriti menyukai lelaki yang tampan, tentu mendapat dukungan dari ibu dan kakak-kakaknya. Sampai-sampai mereka merencanakan rencana aneh. Anehnya lagi itu ide keluar dari ibunya. Menyuruhnya masuk ke bilik kereta Ajay. Seolah-olah Ajay memerkosanya. Dengan begitu, mereka bisa memaksa Ajay untuk menikahi Samskriti. Tapi rencananya selalu gagal. అని నన్ను ఇరికించారు వీళ్ళే అంతా ప్లాన్ చేసి. Akhirnya Ajay bersama Prasad sampai di kota Kurnol. Setibanya di rumah Bharati, mereka kaget dengan keadaan rumah yang acak adut serta Bharati yang tak ada di rumahnya. Ajay kemudian menuju kampus Bharati mengajar. Diketahui dari mahasiswanya bahwa Bharati sudah berhenti mengajar. Mereka mencari informasi keberadaan Bharati dari rekaman yang ada di terminal, hingga mencari informasi di kepolisian di sana. Namun belum menemukan satu petunjuk tentang keberadaan Bharati. Keajaiban pun datang. Salah satu anak murid Bharati melihat Bharati yang sedang dikejar-kejar penjahat di desa itu. Segera anak itu memanggil Ajay. Di sebuah benteng kota Kurnol, Bharati bersama anak-anaknya sudah dikelilingi oleh penjahat di kota Kurnol. Saat hendak membunuh Bharati, Ajay kemudian datang dan menggagalkan aksi penjahat itu. Malah kini dengan mudahnya Ajay membantai mereka semua. Tidak lupa dengan gerakan slow motionnya dan aksi-aksi yang ciri khas film India banget. Sampai-sampai membuat ketua penjahat itu ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki Ajay. రేయ్ ఎవరురా నువ్వా? మన దగ్గర బేరాలు లేవమ్మా, మన దగ్గర బేరాలు లేవమ్మా. Bharati bersama Ajay di rumahnya menceritakan awal mula kejadian yang membuat menjadi target dari penjahat-penjahat itu. Berawal dari kejanggalan kematian ponakannya bernama Raffi. Ini orangnya. Raffi mati dengan keterangan bunuh diri. Namun Bharati meyakini bahwa Raffi dibunuh, bukan bunuh diri. Dengan keyakinannya, Bharati meminta untuk kepolisian kembali mengusut kematian ponakannya itu. Laporan Bharati diketahui oleh Nagendra. Ini dia orangnya. Nagendra merupakan salah satu menteri di kota Kurnol. Menteri yang sangat liberal, yang tak mau satupun rakyatnya ada yang menentangnya. పెట్టుకొని నువ్వు చేయని తప్పులే. ఎట్టుండాలో చూపియాలా? చూపియాలా
ఎవడ్రా నేను ఆపేది చచ్చేదాకా చేయి చెప్తా. Saat Barati diundang ke kediaman Nagendra, Nagendra meminta agar Barati menarik laporannya dan mengakui bahwa pembunuhan itu perbuatannya, dan mengancam Barati jika tidak menarik laporannya dia akan menerima risikonya. Benar aja, dengan pengaruh Nagendra sebagai menteri, Barati diberhentikan mengajar di kampusnya yang difitnah telah membocorkan soal-soal ujian, melecehkan anak-anak perempuannya, serta mengancam membunuh calon besannya jika tidak membatalkan pernikahan anaknya. Karena kehancuran keluarganya, Barati kemudian memutuskan menarik kembali laporannya. సో నేను ఇచ్చిన కంప్లైంట్ విత్డ్రా చేసుకుంటున్నాను. ఇట్స్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కంప్లైంట్ వాపస్ తీసుకు. Nagendra menganggap tindakannya sudah terlambat. Nagendra menyuruh anak buahnya untuk membunuh Barati bersama keluarganya. Untungnya Barati bisa lolos saat hendak dibunuh. Begitulah cerita yang diceritakan oleh Barati pada Ajay. Kemudian Ajay berjanji menjaganya, layaknya dia menjaga negaranya di perbatasan. Keesokan harinya, Ajay, Barati, dan Prasad mendatangi kantor polisi meminta melaporkan Menteri Nagendra. Karena enggan menuruti, Ajay memberikan sedikit sentuhan pada polisi itu. Dengan wajah memarnya, polisi itu mengumumkan pada media bahwa akan kembali membuka kasus pembunuhan ponakan Barati. Selanjutnya mereka menuju salah satu pengacara. Ajay juga memberikan sedikit sentuhan pada pengacara itu. Pengacara itu mengakui bahwa perbuatannya salah. Terakhir pada rektor yang meminta maaf atas perbuatannya dan memberikan surat pemanggilan kembali untuk Barati mengajar. Tibalah mereka di kediaman Nagendra. Namun ternyata Nagendra tidak sedang berada di kediamannya. Tak berselang lama, Nagendra bersama ratusan pasukannya mendatangi Ajay yang menunggunya di rumahnya. Nagendra dengan rasa percaya diri dengan dikelilingi ratusan pasukannya. Sesumbar tidak akan membiarkannya keluar hidup-hidup. Lalu Barati menantangnya, menyuruhnya untuk membuktikan setiap ucapannya. Ya, kalian bisa prediksilah yang akan terjadi. ఎవరైనా వెళ్ళి టచ్ చేయండి. పాడుకుంటున్న ప్రాణం. Ajay memberikan waktu 48 jam untuk Nagendra mengakui kesalahannya. Selesai urusan dengan Nagendra, Ajay, Prasad bersama Barati menemui rumah calon besannya dan memintanya untuk melanjutkan perjodohan anaknya. చిన్న రైతు నుంచి కాటన్ సీడ్ బిజినెస్ మెన్ దాకా ఎదిగారంటే పోతే బాగోదు సార్. Kini hidup mereka kembali bahagia seperti sedia kala. Scene akan diperlihatkan di dekat benteng kota Kurnol. Nagendra mendatangi Ajay yang sedang berada di sana. Menjadi seorang menteri tentu membuat Nagendra memiliki pengaruh yang sangat kuat, hingga membuat masyarakat di sana berkumpul dan mendukung setiap perbuatan yang Nagendra perbuat. Masyarakat di sana tak segan akan membunuh orang yang berani mengganggu Nagendra. ఆ బలమేందో చూచావా? ఎవడో పక్క ఊరోడొచ్చి మీ ఊరు మంత్రిని బెదిరించే ఈ ఊరు మట్టిని ఆడి రక్తంతో తడుపుదామన్నా ఆడిని ఏట కత్తులతో ఏటాడి నరుకుతాం. ఇదే ఉన్నాడు బలం నా జనం. Dengan cerdas, Ajay bilang kalau ada artis sedang berada di jalan sebelah. Kocaknya masyarakat berbondong-bondong pergi meninggalkan Nagendra untuk melihat artis itu. Waktu sebelumnya masyarakat menjadi kekuatannya, kini sudah tidak ada lagi.
Ajay meninggalkan Nagendra dengan penuh kebingungan. Ajay bersama Prasad hendak bertemu dengan teman Prasad bernama Koti, seorang yang ahli dalam memecahkan kasus kriminal. Selain itu, Koti juga calon pasangan dari Samskruti yang dijodohkan oleh ayahnya. Ketika Ajay bertemu dengan Koti, di situ juga ada Samskruti yang masih cinta dengan Ajay. Kemudian mereka mulai menyelidiki kematian Raffi yang janggal. Diketahui fakta baru bahwa ada 2 korban lainnya selain Raffi. Satu gadis bernama Sweta dan yang lainnya adalah Rama Krishna. Kemungkinan mereka bertiga dibunuh oleh Nagendra karena mempunyai bukti yang dapat menjatuhkan Nagendra. Dengan kejelian Ajay, dia beranggapan bahwa Rama Krishna ini masih hidup dan sedang disembunyikan oleh Nagendra. Tak berselang lama, Ajay menelpon Nagendra, memberitahukan semuanya. Dengan begitu angkuhnya, Nagendra memberitahukan bahwa Rama Krishna disembunyikan di hutan Nallamalla. నల్లమల్ల అడవిలో ఉండాడు ధైర్యం ఉంటే వెళ్ళి తెచ్చుకో ఎవడైనా తిరిగొచ్చినాడా Ajay menuju hutan Nallamalla bersama Prasad. Hutan yang di dalamnya ada seorang pria tua dan anak-anak yang sedang bekerja angkut muat kayu. Ketika Ajay hendak ingin membawa Rama Krishna, mereka menghambat aksi Ajay dan menghajarnya. Setelah mendapatkan beberapa kali pukulan, Ajay kemudian menghajar mereka dan berhasil membawa Rama Krishna. బయలుదేరామండి ఇంకో గంటలో కర్నూలులో ఉంటాం. Your game is over. నా పేరు రామకృష్ణ సార్ Diketahui dari penjelasan Rama Krishna bahwa Raffi, Sweta, dan dirinya mendapatkan bukti atas kejahatan yang selama ini dilakukan oleh Nagendra. Menteri itu mengkorupsi setiap uang negara yang harusnya diberikan kepada rakyatnya. Dengan bukti yang Ajay punya, Ajay mendatangi kantor kementerian, berkata akan melenyapkan setiap tikus yang telah menggerogoti uang rakyat. తాత పొగపెట్టాలనుకున్న ఎలక మీరందరూ నేను కాపాడుకుంటున్న ప్రాణాలు. Kemudian film akan beralih pada keluarga Bharati yang sedang melangsungkan pernikahan putrinya dengan penuh haru bahagia. Setelah momen bahagia itu, Ajay memberitahukan kematian anaknya kepada Bharati. Bukan kesedihan, Bharati tampak terlihat bangga dengan apa yang diperjuangkan oleh anaknya. Meski harus menerima kenyataan bahwa anaknya telah mati. Ketabahan dan kekuatan Bharati mendapatkan penghormatan dari Ajay dan Prasad. Beralih pada Nagendra yang mendapatkan laporan kalau Ajay tidak menuju pengadilan, melainkan menuju stasiun untuk pergi ke kota Kashmir, meninggalkan kota Kurnol. Tentu Nagendra bingung dengan bukti yang Ajay punya, kenapa dia tidak memenjarakannya. Segera Nagendra menuju ke stasiun untuk menemuinya. Dan ternyata Samskruti juga hendak menemui Ajay. మై లైఫ్ లాంగ్ నీతోనే ప్రయాణిస్తాను. Dengan restu yang diberikan oleh Bharati yang menganggap Ajay seperti anaknya sendiri, Ajay menerima ajakan Samskruti untuk berumah tangga. Sedangkan pada Nagendra menuruti permintaan Ajay. Nagendra dilatih, ditempa dan diajarkan untuk menjadi warga negara yang baik melalui pelatihan militer. Congratulations, Mr. Nagendra. Your training పూర్తయింది. దేశభక్తి థ్యాంక్ యూ అజయ్ Film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen. Kalau kalian punya saran aku bakal bahas apa lagi, silahkan komen. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See ya.